kalaupun mengenai formatnya itu biasanya macam-macam Ya. kita adakan diskusi di tempat-tempat tertentu atau bahkan kita menggandeng kelompok-kelompok hobi misalnya, hobi Oke. mancing dan sebagainya, pesepeda dan sebagainya. Ya. Nah ini bagian dari teknis bagaimana mencoba mensosialisasikan bahwa mengawasi pemilu ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kita memang sediakan nomor khusus untuk laporan atau biasanya kan informasi ya, paling tidak ketika ada dugaan pelanggaran dan yang bersangkutan takut untuk menjadi pelapor, setidak-tidaknya memberikan informasi. Kadang-kadang kan mereka kan menyiasati, kontestan itu menyiasati, memberikan sesuatu ini kan macam-macam itu, padahal itu tidak boleh. Nah, yang dibolehkan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang bahan kampanye, misalnya pakaian, alat tulis, penutup kepala. Nah ini masih diperkenankan. Tapi selain itu, misalnya sembako itu tidak diperkenankan. Itu tidak boleh. Nah, ini yang kadang masyarakat banyak yang tidak tahu karena secara prinsip mereka kan seneng kalau dikei, kalau diberi kan seneng. Nah itu jadinya akhirnya mereka nggak tahu bahwa ini pelanggaran. Halo Tribuners, kembali bersama saya Iksan Fauzi, News Manager Harian Surya Tribun Jatim Network. Saya kali ini keliling ke Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Saya akan ditemani dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Mas Dodi Faisal. Siap. Mas Dodi, selamat untuk periode keduanya, Mas Dodi. Terima kasih. Mas Dodi, Pilkada Kabupaten Mojokerto dalam waktu dekat akan terselenggara ya. Tanggal 27 November 2024. Betul ya. Lah, apa sih yang sekarang dipersiapkan oleh Bawaslu menjelang Pilkada serentak ini, Mas? Yang jelas ya tahapan kan sudah memang ada sesuai dengan tahapan yang ada. Jadi hari ini dan mulai kemarin sampai dengan mungkin beberapa minggu ke depan kita akan lakukan yang namanya rekrutmen badan ad hoc kita. Badan ad hoc mulai dari Panwascam, PKD. Nah kalau terkait dengan WTPS itu akan pada saat menjelang pemungutan suara. Itu Mas. Bagaimana Mas Bawaslu mempersiapkan diri mendorong pengawasan partisipatif, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan, baik itu apakah Bawaslu juga membuat laporan secara online atau bagaimana? Ya, jadi untuk mendorong pengawasan partisipatif memang kita perlu bekerja sama ya dengan semua pihak, dari kelompok masyarakat, bisa juga mahasiswa, pelajar, masyarakat desa pada umumnya, tokoh masyarakat, terus kelompok atau ormas tertentu. Nah ini juga kita ajak bersama-sama untuk setidak-tidaknya bahwa mengawasi pemilu ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi itu, kalaupun mengenai formatnya itu biasanya macam-macam kita adakan diskusi di tempat-tempat tertentu atau bahkan kita menggandeng kelompok-kelompok hobi misalnya, hobi mancing dan sebagainya, pesepeda dan sebagainya. Nah ini bagian dari teknis bagaimana mencoba mensosialisasikan bahwa mengawasi pemilu ini menjadi tanggung jawab bersama.
Artinya tidak hanya Bawaslu aja yang melakukan Betul. pengawasan ya, Ya, perlu betul. peran aktif dari masyarakat Betul. juga untuk ikut terlibat secara langsung ya. Betul. Nah, Kalau apakah nanti ada pembeda sistem pengawasan yang dilakukan pada waktu Pilpres kemarin dengan yang akan dilakukan di Pilkada nanti? Sebenarnya tidak ada bedanya ya, namanya mengawasi jalannya pemilu. Artinya terkait dengan misalnya bagaimana mencoba untuk merangsang masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran. Nah, ini bagaimana aturan atau perangkat hukumnya itu mungkin yang membedakan. Nah, itu terkait dengan timeline atau waktunya, durasi dan sebagainya. Ini beda dengan rezim pemilu dan rezim pilkada. Misalnya kalau pemilu kemarin itu kaitannya dengan pelanggaran pidana pemilu itu memerlukan waktu 14 hari atau 7+7 di Bawaslu. Nah, kalau pilkada, kalau misalnya undang-undangnya belum dirubah, itu waktunya adalah 3+2, jadi 5 hari. Sangat singkat. Sangat singkat, lebih singkat daripada pemilu kemarin ya. Betul, itu membedakan. Mas, di Pilpres kemarin dan Pileg ya, itu komunitas-komunitas apa saja sih yang diajak Bawaslu untuk melakukan pengawasan ini? Kasih 3 contoh aja. Kira-kira yang nanti di Pilkada juga diajak lagi. Kalau dulu itu komunitas apa ya? Mancing mania. Mancing mania. Terus apakah itu menggambarkan bahwa warga Kabupaten Mojokerto itu banyak yang hobi mancing? Ada beberapa. Jadi ada 3. Kalau jenengan suruh nyebutkan 3 itu komunitas mancing, komunitas pecinta burung, sama pesepeda. Nah, karena di 2020 COVID pada saat itu kan banyak sekali yang ya gowes lah. Itu yang hobi gowes itu yang kemarin banyak. Itu kemarin kita lakukan itu. Jadi di level-level itu. Ada hotline untuk pelaporan, Mas? Ada. Pada Bawaslu? Ada. Kemana, Mas? Masyarakat bisa melaporkan ke hotline apa itu? Jadi kita memang sediakan nomor ya, nomor khusus untuk laporan atau biasanya kan informasi ya, paling tidak ketika ada dugaan pelanggaran dan yang bersangkutan takut untuk menjadi pelapor, setidak-tidaknya memberikan informasi, dan itu kita cantumkan, misalnya kita sosialisasikan juga ke masyarakat bahwa ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Itu bentuknya WA atau media sosial yang lain, Instagram atau apa? Ada juga, jadi kita bisa lewat Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sejenisnya itu ya. Dan juga ada nomor yang kita cantumkan untuk misalnya by phone atau WA. Ya. Kalau melihat bercermin pada Pileg dan Pilpres kemarin, Mas, bentuk laporan mereka itu seperti apa? Bentuk video atau apa yang mereka lihat kemudian dikirimkan ke hotline Bawaslu? Ada beberapa macam. Jadi misalnya mereka tidak mau secara resmi menjadi pelapor, mereka akan menginformasikan. Bisa juga lewat narasi tertentu, misalnya disertai bukti. Misalnya bukti itu bisa foto dan video. Nah, itu kita sebut sebagai informasi awal. Nah, kalaupun mereka istilahnya berani dan mau menjadi pelapor, mereka akan melakukan yang namanya pelaporan secara resmi ke Bawaslu, itu yang secara langsung offline. Kita juga ada yang namanya sigap lapor ya, aplikasi untuk laporan online-nya. Nah, laporan online itu untuk mengisi laporan tersebut. Nah, jadi ada 2 macam sih, offline dan online. Offline dan online. Mas, ini kan kalau mengajak masyarakat berpartisipasi melakukan pengawasan kan perlu edukasi pada masyarakat. Betul. Nah, langkah apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu mungkin ke depan juga? Bentuknya seperti apa sih untuk membangun pengawasan secara partisipasif dengan masyarakat ini? Jadi sebenarnya yang pertama adalah merangsang keberanian dari masyarakat untuk melaporkan satu kejadian yang itu diduga sebagai sebuah pelanggaran. Ya. Itu merangsang untuk itulah. Jadi
ininya kita bisa menjamin bahwa misalnya kalau jenengan jadi pelapor, jenengan saya lindungi, Betul. gitu, ada jaminan. Dan kita juga kerjasama dengan kepolisian, artinya kepolisian pun sanggup, nah, berkomitmen untuk yang namanya melindungi pelapor dalam hal ini, bisa juga saksi juga kan gitu. Nah, jadi ada semacam komitmen kita untuk melindungi mereka, keamanannya, keluarganya dan sebagainya. Nah, itu bagian dari komitmen kita. Jadi yang pertama adalah merangsang keberanian mereka untuk memang menjadi pelapor itu menjadi sebuah panggilan hati untuk nurani ya. hati nurani untuk menegakkan keadilan pemilu. Memang ini yang penting diharapkan oleh masyarakat supaya mereka tidak merasa terancam ketika mereka melaporkan adanya dugaan pelanggaran tersebut. Betul. Mas, Bawaslu ini kan punya tugas juga selain melakukan pengawasan, tapi juga membangun kesadaran politik masyarakat. Betul. Apa sih yang akan dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap politik jelang pilkada nanti? Jadi membangun kesadaran politik ini juga paling tidak ya kita setidak-tidaknya itu mensosialisasikan bahwa mana-mana yang memang itu hal-hal yang sifatnya pelanggaran dan tidak boleh dilakukan, mana-mana yang boleh dilakukan. Karena sejatinya banyak masyarakat yang tidak tahu terkait hal-hal yang memang itu melanggar, misalnya kampanye. Ternyata tidak boleh ya kampanye dilakukan di dalam masjid, di tempat ibadah, sekolah itu tidak diperkenankan. Terus, ini juga gedung pemerintahan juga, terus membawa balita atau membawa maaf yang tidak sebagai pemilih kan gitu ya, di bawah 17 tahun atau belum menikah kan gitu. Nah, ini yang tidak boleh kan gitu. Nah, ini paling tidak edukasinya kita bisa lewat sosmed. Nah, kita lakukan dengan misalnya kita menggerakkan badan ad hoc kita untuk mensosialisasikan lewat status di WA misalnya, atau misalnya di sosmed mereka, di Facebook dan sebagainya. Karena kita wajibkan badan ad hoc kita, terutama di kecamatan, tingkat kecamatan itu mempunyai platform-platform tertentu untuk mensosialisasikan hal itu. Nah, tapi kan masyarakat ini perlu mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran. Betul. Terutama di pilkada nanti kan ya. Nah, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran yang kira-kira perlu dipahami masyarakat, kemudian itu yang nantinya menjadi bahan untuk membangkitkan nurani mereka, membangkitkan kesadaran mereka bahwa ini terjadi pelanggaran, tapi mereka juga harus mengetahui dong. Betul. Bentuk pelanggarannya apa saja itu ya. Betul. Apalagi kalau di pilkada ini biasanya tingkat kerawanannya kan begitu tinggi dibandingkan dengan pileg maupun pilpres ya. Betul. Apa saja Mas itu Mas bentuk pelanggaran? Jadi pelanggaran ini kan macam-macam ya. Dari setiap tahapan pilkada, setiap tahapan pemilihan ini ada pelanggarannya. Maksudnya ada hal-hal yang dilarang gitu. Nah, misalnya kalau DPT gitu, misalnya bisa jadi ini yang menjadi legal standingnya adalah KPU misalnya. Misalnya masih mencantumkan orang yang sudah tidak ada dalam DPT, orang mati yang di DPT, terus tidak menempelkan data pemilih tetap itu di tempat-tempat tertentu misalnya. Nah, ini kaitannya dengan itu. Kalau misalnya kaitannya dengan kampanye, itu jelas bahwa hal-hal yang dilarang dalam kampanye apa saja. Nah, itu misalnya memfitnah, menghasut, mengadu domba, menggunakan fasilitas pemerintah. Nah, kampanye di tempat yang dilarang. Nah, ini kan tahapan kampanye. Nah, terus tahapan misalnya kampanye yang terbuka terus memberikan sesuatu. Nah, di luar bahan kampanye ini tidak boleh kan gitu. Kadang-kadang kan mereka kan menyiasati, kontestan itu menyiasati, memberikan sesuatu ini kan macam-macam itu. Padahal itu tidak boleh. Nah, yang dibolehkan itu sesuai dengan ketentuan undang-undang bahan kampanye, misalnya pakaian, alat tulis, penutup kepala. Nah, ini masih diperkenankan. Tapi selain itu, misalnya sembako itu tidak diperkenankan. Itu tidak boleh. Nah, ini yang kadang masyarakat banyak yang tidak tahu karena secara prinsip mereka kan seneng kalau dikei, kalau diberi kan seneng. Nah, itu jadinya akhirnya mereka nggak tahu bahwa ini pelanggaran. Kira-kira seperti itu, Mas.
Mas, setiap kali konsultasi pilkada itu tantangan terberat Bawaslu itu kan di Panwascam ya. Apalagi melihat secara geografis Kabupaten Mojokerto itu kan begitu luas ya. Betul. 18 kecamatan dan 5 dapil ya. Lah, ini biasanya ada persoalan di pengawas di tingkat kecamatan maupun kelurahan ya. Apakah nanti misalkan ini terjadi suhu politik tinggi di pilkada nanti. Betul. Kemudian penduduk juga di kecamatan-kecamatan tertentu itu kan populasinya banyak gitu kan. Nah, langkah apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu sendiri Mas untuk mengatasi hal semacam itu? Jadi kalau kaitannya dengan secara geografis memang Mojokerto ini ada beberapa daerah yang agak terisolir gitu ya bahasanya. Nah, ini juga di mana itu, Mas? Di daerah Kecamatan Jatirejo ada, Pacet ada, Trawas ada. Tiga kecamatan itu. Gondang sebagian. Nah, itu daerah pinggiran ya pegunungan. Pegunungan ya, daerah pegunungan. Itu biasanya kendala kita memang di jaringan terus akses gitu. Kalau misalnya pada saat perhelatan pemungutan suara yang paling krusial itu misalnya ada bencana, terus misalnya ada hujan lebat dan sebagainya, itu memang terkendala. Tapi berdasarkan pilkada dan pemilu kemarin yang sudah kita laksanakan sebelumnya itu, alhamdulillah. Cuman di pilkada kemarin itu sempat ada beberapa kendala jaringan yang dia harus turun ke kecamatan untuk memberikan laporan. Sebenarnya ya kendala-kendala teknis itu sih sebenarnya. Tapi kalau kaitannya dengan pengiriman logistik ya, kaitannya dengan pengiriman logistik ke daerah tersebut, saya pikir infrastruktur kita sudah cukup bagus lah dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Kira-kira seperti itu. Apabila anggota Panwascam atau pengawas di tingkat kelurahan atau desa itu mengalami ancaman misalkan. Betul. Ancaman yang berupa apa, Mas? Ancaman ya bisa jadi secara verbal maupun fisik dan sebagainya ya. Betul. Itu bagaimana advokasi yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Yang jelas kalau mereka dalam satu lembaga kita, misalnya badan ad hoc kita, otomatis ini tanggung jawab bersama. Nah, kelembagaan Bawaslu. Nah, langkah antisipasinya ya bisa jadi kita akan kontak ke kepolisian kabupaten, Polres, yang akan meneruskan kalau dengan kecamatan di Polseknya untuk bahasa yang paling jeleknya itu ya memberikan pengawalan kan gitu. Nah, tapi sejauh kemarin saya bergabung di Bawaslu mulai 2018 tidak pernah. Alhamdulillah tidak ada masalah ya. Meskipun di kecamatan, tingkat desa maupun kabupaten. Sebenarnya sempat di 2019 kemarin kan kita nangani kasus pidana itu kan potensinya juga ada sebenarnya. Cuman enggak kita gunakan itu karena saya yakin masyarakat Mojokerto terutama enggak sampai melakukan seperti itulah yang sampai dirugikan. Gitu. Ya semoga ya para penyelenggara ini juga aman lah ya. Leres, Mas. Oke. Mas Dodi, Kabupaten Bojonegoro ini salah satu wilayah itu masuk dalam kategori kerawanan. Indeks kerawanan pemilu. Indeks kerawanan pemilu ya. Pemilihan ya. Terutama di pilkada ini nanti ya. Bagaimana langkah Bawaslu sendiri mengantisipasi terhadap status ini? Jadi memang Mojokerto ini mempunyai riwayat yang kurang bagus terkait dengan pemilihan. Nah, mulai 2010, 2015 kemarin, terus 2020 kemarin juga sebenarnya tingkat istilahnya konfliknya di bawah ini luar biasa sebenarnya. Cuman kita ya langkah antisipasinya sebenarnya itu untuk pendukung-pendukungnya ya. Jadi kita minta untuk para calon ini setidak-tidaknya meredam pendukung-pendukungnya untuk tidak melakukan hal yang sifatnya, terutama hal yang sifatnya anarkis. Ya dengan cara apa ya bahasanya ya jangan sampai ini sampai dibawa ke hal-hal yang sifatnya anarkis gitu aja. Jadi
apa ya bahasanya, janganlah itu, ini kan nantinya kan cuma 5 tahun ya, dan ini hanya sebentar. Hanya sebentar saja ya. Setiap harinya kita juga sebagai masyarakat juga ketemu dulure dan sebagainya kan gitu. Bertemu dengan tetangga lagi kan, walaupun beda gitu. pilihan dalam 5 tahun sekali ini. Memang ya sosialisasi dan merangsang untuk kedewasaan berpolitik ini ya memang perlu penekanan dan sosialisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Mas, tantangan dalam pilkada, setiap kali pilkada atau pemilihan, itu kan ada dugaan-dugaan atau persepsi masyarakat bahwa ASN, Polri, dan aparatur di pemerintah desa itu kan tidak netral. Ini persepsi ya, walaupun itu belum tentu juga kan. Lah, apakah ada langkah, Mas, mengantisipasi hal-hal seperti ini itu tidak terjadi di pilkada serentak di Kabupaten Mojokerto nantinya? Misalkan ya kayak ASN itu tidak terlibat dalam politik praktis juga, mendukung calon maupun kepala desa, gitu kan, TNI Polri dan sebagainya. Nah, pengawasan dari Bawaslu sendiri seperti apa, Mas? Jadi kita bisa melakukan 2 langkah ya, langkah antisipasi dan sebagai langkah preventif, dan langkah-langkah penegakan aturan. Yang pertama adalah langkah preventif sebagai antisipasi ini adalah kalau kaitannya dengan ASN, biasanya kita lakukan yang namanya fakta integritas ya. Jadi semacam komitmen mereka untuk bersikap netral pada saat pemilihan. Nah, ini kita sudah lakukan sebenarnya beberapa kali, terutama yang pemilu kemarin itu juga kita lakukan penandatanganan dengan masing-masing istilahnya masing-masing dinas lah bahasanya gitu. Jadi instansi terkait gitu. Jadi Bawaslu mendatangi beberapa tempat dan mereka berkumpul dan untuk melakukan yang namanya ikrar dan melakukan tanda tangan fakta integritas. Itu sebagai satu bentuk antisipasi. Terus kepala desa juga seperti itu. Kita kumpulkan pada saat itu beberapa kepala desa se-Kabupaten Mojokerto, 304 kepala desa dan kelurahan di Mojokerto, kita bagi 4 wilayah pada saat itu. Kita lakukan ikrar dan pengambilan sumpah. Nah, ini sebagai upaya preventif kita, termasuk ASN yang lainnya, guru dan sebagainya. Yang paling banyak kan kemarin guru. Nah, ini sebagai langkah antisipasi bahwa ini loh kamu sudah berjanji, ini loh kamu sudah bersumpah untuk menaati aturan bahwa jenengan ini semua harus netral kan gitu. Nah, itu yang langkah preventif. Langkah penegakan aturan ya kita akan sosialisasikan bahwa ketika jenengan melanggar dan sebagainya, sanksi-sanksinya sudah disampaikan juga ya? Iya, disampaikan, sudah ada yang akan dilakukan. Nah, minimal kita akan sosialisasikan. Ya kita enggak pingin maksudnya itu terjadi. Tapi paling tidak harus ada shock terapi juga kadang itu. Nah, misalnya ada salah satu kepala desa yang memang pada saat itu melakukan dugaan pelanggaran dan kita langsung lakukan yang namanya penanganan. Penanganan ya. Dan penanganan. Dalam penanganan ini kita bersama dengan teman-teman wartawan, polisi untuk mensosialisasikan. Nah, iki lho. Nah, lek koncomu sing kok ngene. Nah, ini akibatnya ngene dan sebagainya. Nah, ini bagian dari bukan menakut-nakuti tanda kutip ya, tapi tidak-tidaknya konsekuensi yang akan diterima ketika seseorang itu melakukan pelanggaran kayak gini. Nah, gak enak lah misalnya bahasa itu. Apalagi di era sekarang, setiap orang bisa menyampaikan informasi ya. Betul. Nah, secara audiovisual ya. Mereka bisa menyampaikan melalui medsos dan sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi kan merugikan mereka juga kan. Betul, Mas. Kira-kira seperti itu. Mas, terakhir ini terkait bansos. Kapan hari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu menghimbau supaya kepala daerah itu tidak membagikan bantuan sosial menjelang pemilihan, gitu kan? Ini berkaca pada sidang MK, sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi kemarin yang banyak membahas juga terkait bantuan sosial yang diberikan oleh Presiden kemarin kan ya. Lah, apakah Bawaslu sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Pemkab Mojokerto untuk memberikan mengingatkan supaya
bantuan sosial tidak diberikan jelang-jelang pilkada. Betul. Jadi kita sudah melakukan yang namanya surat imbauan kalau surat imbauan. Surat imbauan ke bupati, kepala daerah itu agar tidak, itu bahasa dalam pilkada itu ada undang-undangnya pasalnya sekian gitu ya, agak lupa. Tapi yang jelas di situ memuat itu terkait kepala daerah dilarang menggunakan program dan sebagainya bla 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 untuk kepentingan yang bersangkutan 6 bulan sebelum penetapan sampai dengan penetapan. Penetapan calon. Ya, nah, penetapan calon kan bulan September kalau tidak salah. Itu ditarik 6 bulan. Ya. Nah, ini program-program ini tidak boleh digunakan. Nah, berarti artinya sekarang sudah mulai berlaku ya. Sudah masuk. Kalau mereka itu kita bisa jerat itu dan kita sudah melakukan yang namanya imbauan itu. Tapi sebenarnya kalau bantuan sosial tidak hanya dilakukan oleh petahana, bisa jadi petahana juga tidak melakukan. Tapi calon-calon yang kira-kira didukung oleh pemerintahan, orang pemerintahan itu bisa jadi juga melakukan seperti itu kan, ya kan? Tapi itu kan ya hari ini kita kan juga berpikirnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Ketentuan undang-undang ya. Tidak diatur dalam ketentuan undang-undang kan tidak bisa kita proses. Nah, artinya ini sebagai satu celah kan gitu. Ya. Nah, sebagai satu berarti Bawaslu sudah mengingatkan kepada kepala daerah, pemerintah itu supaya tidak melakukan itu ya. Tidak melakukan itu. Termasuk mutasi jabatan. Mutasi jabatan. Mutasi jabatan diperkenankan sepanjang mendapatkan izin dari Kemendagri. Mendagri. Nah, seperti itu. Satu lagi Mas. Siap. Apa yang perlu Anda sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto menyongsong Pilkada serentak 2024 mendatang? Yang jelas untuk masyarakat Mojokerto pada umumnya, mari kita sukseskan Pilkada 2024 dengan cara yang bijaksana dan tidak melanggar aturan. Artinya tetap menggunakan prinsip-prinsip bahwa kita ini satu Mojokerto ini saudara. Jadi harapannya pilkada ke depan ini adalah berjalan dengan damai. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Tribuners, demikian bincang saya, Iksan Fauzi, News Manager Harian Surya Tribun Jatim Network bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Mas Dodi Faisal. Kita berharap Pilkada Kabupaten Mojokerto pada tanggal 27 November 2024 nanti berjalan baik, tidak ada gejolak, tidak ada konflik horizontal, dan siapapun kepala daerah yang terpilih bisa memakmurkan warga dan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Saya undur diri, sampai ketemu dengan Ketua Bawaslu di daerah lain. Wassalam.